Yuk sama-sama dengerin Pak Nur Hani berdasarkan bacaan hari ini. Selasa 25 Januari 2022, Pesta Pertobatan Santo Paulus dan Rasul. Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sama Kisha dari Salatiga. Sama Angelita di Malang. Bersama saya Audrey dari Solo. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul. Gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18 yang merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amanat agung karena adalah amanat yang terakhir setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum terangkat ke surga. Amanat itu berbunyi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Merupakan sebuah karunia. Bila sedih, ada yang memeluk. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil pada segala makhluk. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sejujurnya ayat ini sering jadi bahan perdebatan. Memberitakan Injil kepada segala makhluk artinya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan kah? Atau apa maksudnya? Tetapi mari kita baca ayat berikutnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata-kata yang kedua adalah siapa. Jadi ini adalah perintah untuk manusia, mewartakan Injil kepada semua manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Yesus minta pada para muridnya pergi ke seluruh penjuru dunia, di tempat-tempat yang tidak ada orang Yahudi pun Injil diwartakan. Dan kalau hari ini kita yang bukan orang Yahudi boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena pewartaan dari 11 murid Yesus itu. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, dan seterusnya. Berat badannya turun cukup drastis. Semua karena obat-obatan. Siapa yang percaya dan dibaptis, mereka akan beroleh keselamatan. Perikop yang terakhir dari Injil Markus. Lengkapnya Markus bab 16 ayat 9 sampai 20. Bagian awal mengisahkan para murid sulit percaya ketika sudah mendapat informasi bahwa Yesus telah bangkit. Maka dikatakan di sini, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang itu dan mencela kedegilan mereka karena mereka tidak percaya. Maka Yesus mengatakan, ketika dia mau percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ketika para murid akhirnya mau percaya, akan memiliki tanda-tanda itu. Dan bagian penutupnya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ingin kuliah tapi tiada biaya. Bila ada sekadar tuk uang saku. Tanda yang menyertai orang percaya, mereka akan usir setan demi namaku. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam kisah para rasul kita mengetahui bahwa para murid, 11 murid ini akhirnya betul-betul percaya, mewartakannya, dan mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka bisa berbahasa yang baru, peristiwa Pentakosta misalnya. Artinya kalau hari ini kita tidak bisa berbahasa yang baru,
tidak bisa mengusir setan, tidak bisa menyembuhkan yang sakit, tidak berani memegang ular berbisa, tidak berani minum racun, tidak perlu berkecil hati. Karunia itu Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan pada setiap orang yang dikehendaki. Mungkin ada yang diberi 1, ada yang diberi 2 atau 3, atau mungkin tidak sama sekali. Tetapi tugas kita yang terpenting adalah beritakanlah Injil kepada sesama manusia melalui apa? Melalui kata dan perbuatan. Mari bersetia mewartakan Injil melalui kata dan perbuatan. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Semangat pagi! Selamat bertekun dalam ikut memberitakan Injil dalam kata dan perbuatan. Dan perbuatan. Salam surga berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih dan